Selamat datang di Erwin Tametompo Channel. Salam dari kami di Talaut, Tapal Batas Utara NKRI. Berikut ini perjalanan karir militer mantan Presiden Soeharto hingga dianugerahi Jenderal Bintang 5. Presiden kedua Republik Indonesia, yakni Jenderal Soeharto, memiliki latar belakang sebagai anggota militer. Pria kelahiran Bantul itu dilantik menjadi presiden menggantikan mantan Presiden Soekarno pada tanggal 12 Maret 1967. Sebelum diangkat menjadi presiden, pria yang dijuluki The Smiling General itu merupakan anggota militer aktif dengan pangkat terakhir Mayor Jenderal. Berikut ini perjalanan karir mantan Presiden Soeharto sejak tahun 1967 sampai tahun 1998, dilansir dari laman resmi Tentara Nasional Indonesia tni.mil.id. 1. Awal merintis karir di dunia militer. Pria kelahiran tanggal 8 Juni 1921 ini diterima sebagai siswa di sekolah militer di Gombong, Jawa Tengah pada tanggal 1 Juni 1940. Soeharto menamatkan latihan dasar selama 6 bulan di sekolah militer ini dan dinobatkan sebagai lulusan terbaik serta menerima pangkat kopral. 2. Perang Dunia Kedua. Ketika Perang Dunia Kedua terjadi di tahun 1942, Soeharto dikirim ke Bandung. Hal tersebut dilakukan untuk menjadi tentara cadangan di Markas Besar Angkatan Darat selama 1 minggu. Setelah berpangkat sersan di Koninklijke Nederlands Indisch Leger atau KNIL, Soeharto menjadi komandan peleton, komandan kompi, komandan resimen dengan pangkat mayor, dan komandan batalion berpangkat letnan kolonel di dalam militer yang disponsori oleh Jepang, yaitu Pembela Tanah Air atau PETA. 3. Usai Perang Kemerdekaan. Di sini, Soeharto tetap ditunjuk menjadi komandan Brigade Garuda Mataram dengan pangkat letnan kolonel. Beliau ditugaskan memimpin operasi penumpasan pemberontakan Andi Asis di Sulawesi. Setelah itu, Soeharto ditunjuk menjadi Komandan Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat atau APRIS Kota Makassar dengan tugas mengamankan kota dari gangguan mantan anggota KNIL atau KL. Dilansir dari laman Wikipedia, KNIL sendiri merupakan angkatan perang kolonial Hindia Belanda. Meskipun KNIL memiliki tugas untuk melayani pemerintahan Hindia Belanda, banyak anggotanya yang berasal dari pribumi Hindia Belanda, orang-orang Afrika dari Belanda Hitam, dan orang-orang Indo-Belanda. 4. Memimpin serangan umum di Yogyakarta. Pada tanggal 1 Maret 1949, Soeharto ikut dalam serangan umum yang berhasil menduduki kota Yogyakarta selama 6 jam. Inisiatif itu muncul atas saran Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-9 kepada Panglima Besar Sudirman. Soeharto memimpin Brigade 10 dalam serangan umum yang dilakukan di Yogyakarta dan berhasil menduduki kota itu selama 6 jam sebagai bukti bahwa Republik Indonesia masih ada. 5. Komandan Resimen Infanteri 15. Di usia yang ke-32 tahun, Soeharto dipindah tugaskan ke Markas Divisi dan diangkat menjadi Komandan Resimen Infanteri 15 dengan pangkat kolonel pada tanggal 1 Maret 1953. 6. Panglima Tentara dan Teritorium 4 Diponegoro. Pada tanggal 3 Juni 1956, Soeharto diangkat menjadi Kepala Staf Panglima Tentara dan Teritorium 4 Diponegoro di Semarang. Dari Kepala Staf, ia diangkat sebagai pejabat Panglima Tentara dan Teritorium 4 Diponegoro, dan pada tanggal 1 Januari 1957, pangkatnya dinaikkan menjadi kolonel. 7. Menjadi Panglima Kohanudat. Pada tanggal 1 Oktober 1961, Soeharto mendapatkan rangkap jabatan, yakni sebagai Panglima Korps Tentara 1 Caduat atau Cadangan Umum Angkatan Darat, dan bertambah dengan jabatan yang baru, yakni sebagai Panglima Kohanudat atau Komando Pertahanan Angkatan Darat. Di tahun yang sama, pada tahun 1961 juga, Soeharto mendapatkan tugas sebagai Atase Militer Republik Indonesia di Beograd, Prancis dan Bonn, Jerman. 8. Panglima Kostrad. Di tanggal 1 Januari 1962, pangkat beliau dinaikkan menjadi Mayor Jenderal. Kemudian di pertengahan tahun,
Soeharto diangkat menjadi Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau Kostrad hingga di tahun 1965. Di tahun 1962, Soeharto juga terlibat dalam Operasi Trikora, pembebasan Irian Barat. 9. Jenderal Bintang 5. Pada tanggal 5 Oktober 1997, saat menghadiri HUT ABRI yang ke-52, Soeharto terlihat tampil mengenakan pangkat Bintang 5 di pundaknya. Beberapa hari sebelum acara tersebut, Panglima ABRI saat itu, yakni Jenderal Faisal Tanjung, memberikan pangkat kehormatan itu. Dikutip dari berbagai sumber, pangkat Bintang 5 itu tidak terikat dengan struktur organisasi ABRI. Selain Soeharto, hari itu pangkat kehormatan Bintang 5 juga diberikan kepada Jenderal Abdul Haris Nasution dan almarhum Jenderal Sudirman. Itulah dia, perjalanan karir militer Soeharto hingga dianugerahi Jenderal Bintang 5. Semoga tayangan ini bermanfaat dan dapat menambah wawasanmu ya guys. Sampai jumpa di tayangan kami selanjutnya.